Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabhasu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hati kita makin terbuka tirai kasyaf Allah Subhanahu wa taala, rahasia-rahasia di kehidupan ini sampai rahasia di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita melewati saluran beliau ini bersama baginda Rasulullah SAW, dimesrakannya ruh kita kepada ruh baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin.
Palau di alaikal ardi biruh biha wasattu alaikal abwabi bisya'atiha lam taskut alaihi lam taqarrub baba ghairihi. Sekalipun yang namanya ridho itu, kata Syekh, engkau melihat dunia ini sempit sekali bagi dirimu. Melihat dunia ini sempit apa? Kelihatan orang lain aja yang sukses, kita makanya tidak sukses-sukses. Dari dulu kita sampai sekarang masih aja jualan sayur terus di kampung. Orang sekarang macam-macam yang dijual, ya kah? Ada jual sepeda, ada jual kendaraan, motor, ya lah, motor bebek, ada jualan handphone, pakai gaya macam-macam. Kita dari dulu jualan sayur aja masih, ya kah? Subhanallah. Nah, Guru Amin datang, alhamdulillah. Padallah alaikum kasih hibjan wassalam. Padallah. Alhamdulillah. Terasa sempit, dilihat bumi ini terasa sempit. Apalagi kalau melihat dompet, naklah. Buka dompet 5.000 aja dan ya padahal keperluan banyak. Ya kah? Terasa sempit dunia ini. Kita tetap ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu. Sudah juga berusaha, sudah. Ya kah? Nah, tapi bagaimana? Itulah yang terjadi. Bahkan terasa berusaha, alaikal abwabi bisa'atiha. Engkau terhalang terus untuk bisa maju. Pernah lah berusaha tapi gagal terus berusaha. Hah? Jualan bakso sudah, jualan pentol sudah, kayak orang juga kita lihat orang jualan pentol. Nah, mulai si Amang tuh beli motor bebek, ganti motor bebek, jualan pentol juga, cobain. Ternyata tidak laku-laku juga, gagal. Rasa sempit hidup ini sudah. Usaha apa lagi aku ini? Sampai marah-marah kadang. Sampai teman lewat tidak ditegur-tegur. Kenapa? Hati sedang sakit, sedang rasa tidak percaya diri. Masya Allah. Lam yaskut alaihi. Bagi orang-orang yang sudah cintanya kuat kepada Allah sehingga timbul ridho pada dirinya, itu tidak mengganggu hatinya untuk merasa nyaman bersama. Tetap aja Allah disangkanya baik. Engkau ya Allah baik sekali denganku. Nah, ini namanya qalbun Nabi. Ini namanya qalbun Nabi. Hati Nabi itu ya kayak itu. Pernah dengar, saya pernah menjelaskan tentang hatinya Nabi. Siapa yang gatal-gatal itu siapa? Nabi siapa? Ingatlah. Nabi Ayub. Beliau malah mengatakan ini masanya durru wa anta arhamur rahim. Sekalipun aku ini sedang menderita sakit, engkau tetaplah maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, ini luar biasa ini. Kalau ada punya istri seperti ini, istri pian seperti itu, itu luar biasa istri pian tuh. Terserah aja suami ini apakah kere ke orang akan diterimanya aja terus, itu untuk mana. Maka dia tidak pernah mengeluh lagi di rumah tuh, enak aja terus. Hari ini bawa 50.000 tidak mengeluh, besok 20.000 dibawa tidak mengeluh juga, besoknya tidak membawa apa-apa uang tidak mengeluh juga, diam aja. Seada-ada apanya bisa. Kalau ada kayak itu luar biasa. Nah itu jadi suami miskin tuh ujian juga bagi wanita sebenarnya. Apakah dia bisa mengeluh atau tidak? Dokter amun palui langsung mengeluh. Palui ada palui ke dokter. Pas ke dokter ditanya, dokter sakit apa aja dia dokter kan? Palui kok dokter jar bertanya-tanya aja. Seharusnya yang namanya dokter itu kan ahli tentang penyakit, nggak perlu tanya-tanya, langsung obati aja jar. Saya ini sakit apakah aja? Jar palui mesti ya aja dokter. Kalau yang tidak bisa ditanyai pasiennya ada ahlinya bidang itu aja dokter, tulis dokter resep. Nah kesana aja dokter. Kemana dok? Jadi baca palui. Kalinya ke dokter hewan tulisannya. Kenapa dok jar palui jadi ke dokter hewan?
Iya, jar dokter tadi tuh. Kalau dokter hewan kan dia langsung ngobati aja, langsung dengan sapi misalnya kan. Sapi itu tidak bertanya-tanya, dokter. Sapinya tidak bertanya, dokternya tidak bertanya dengan sapi kan ya dokter. Langsung diobati dokter aja. Jadi cocoknya palui kan, jajar ke dokter hewan aja jar. Wah iya palui. Nah, ya lah. Paham kah? Kisah itu paham lah. Nah, orang yang terlalu mengeluh seperti palui ya, selalu tidak mengerti. Nah, inilah. Jadi harus pemahaman di dalamnya. Asiknya ya. Lam ta'kul min ta'ami ghairi. Bahkan orang yang sudah ridho kepada Allah itu lam ta'kul min ta'ami ghairi, tidak ada makanannya lagi kecuali makanan kepada apa yang disajikan Allah pada dirinya. Jadi itulah makanannya. Hari ini istri menyiapkan mie aja di rumah, terima, jangan dosa marah-marah, terima aja. Sambil berpikir-pikir tadi mengasihi istri berapa lah, rupanya tidak separuh dari biasanya, separuh dari pantas mie ya, daripada marah-marah nanti dibalas istri kena ngalih lah, baik diam aja ya lah. Palu ya dah mengasihi istri 10.000 kawa janganlah dengi 10.000 kawa aja. Kawa aja istri, setahunan gin kawa, bang aja jadi istri paloi. Wah setahun 10.000, setahun kawa jawab bang aja. Oh, kayak apa caranya aja paloi? Belikan kalender aja istrinya, kalender. Setahunan kawa kalender, belikan kalender. Nah, ya dah kacau sudah kalau berkelahi kayak itu ya lah. Nah, supaya jangan berkelahi kayak apa di rumah. Nah, jadi rumah tangga kita, arena kita untuk ridho kepada Allah, ya lah. Nah, wasilah kita kayak apa kita sebagai ridho. Kalau kita ikut kacau, kita masuk neraka, istri makinnya masuk neraka. Jadi kita harus baik-baik aja. Memang sebagian laki-laki itu pengomelan orangnya kayak Palu itu pengomelan. Pengomelan itu tanda tidak ridho. Kalau perempuan Pak, kalau perempuan memang bawaannya sudah kayak itu. Ngomel itu memang bawaannya. Jangan sampai laki-laki ikut sama wanita itu. Nah, itu maksudnya, ya kah? Nah, kenapa jadi begitu? Karena laki-laki kalau masuk surga, insya Allah dia membawa istrinya. Tapi kalau istrinya masuk surga, belum tentu membawa suaminya. Kecuali istrinya ridho dengan istrinya, dengan suaminya, itu masalahnya. Nah, itu untungnya wanita lah. Talhaqu bi Musa alaihissalam haitsu qala aja wajalla. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam sudah serasi dengan kehidupannya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa haramna alaihil maradi'a min qablu. Kami haramkan atasnya maradi'a, menyusu, orang yang menyusukan kepadanya min qablu, pada sebelumnya. Begini, di zaman Nabi Musa, Fir'aun itu dapat wangsit dari ahli-ahli sihir. Dari hebat juga sihir nih, ahli-ahli sihir nih, bahwa engkau Fir'aun nanti akan dikalahkan oleh seseorang muda dan itu berbahaya. Kekuasaanmu akan hancur, kekuasaanmu akan tumbang. Laki-laki kan perempuan gak jadi Firaun? Laki-laki? Oh ya. Saat ini sudah lahir kah belum kah orangnya? Sudah ada kah? Belum ada, belum lahir lagi? Oh belum lahir. Lalu Fir'aun menginstruksikan seluruh bayi yang baru lahir harus dibunuh. Dibunuh. Ayo. Jadi bila ada bayi laki-laki dibunuh. Maka dibunuhlah bayi setiap lahir. Nah, ketika ibunya Musa, nama ibu Musa itu adalah Asiyah, nama ibunya adalah Asiyah, salah Asiyah binti siapa ya? Binti Ujahim kalau salah. Asiyah ini merasa bahwa bayi dia baru melahirkan, mendengar kabar begitu takut dia.
menyembunyikan takut, akhirnya disembunyikan di balik batu takut juga, akhirnya menghanyutkan bayi itu melewati sungai. Sungai dulu tuh namanya, yang sekarang namanya adalah Sungai Nil. Ya, Sungai Nil tuh dijerat di mana? Di mana nih, di kalau bahasa kita perahu-perahu kecil, jukung. Hanyutkan Nabi Musa. Karena wahyu Allah kepada, atau ilham Allah kepada Nabi Musa, maka akhirnya dengan cara itu dia lakukan kepada ibunya. Maka rupanya perahu kecil ini, sampan kecil lah, masuk ke istana Firaun. Masuk ke istana Firaun. Habis masuk ke istana Firaun, dilihatlah oleh istri Firaun, yang kebetulan istri yang melihat ini istri yang paling disayang Firaun, dan belum punya anak. Melihat bayi itu, diambilnya lah, diraihnya, disuruh pembantunya, disusukan. Tidak mau Nabi Musa ini disusukan. Lalu ketika Firaun melihat laki, lalu memohonlah istri Firaun supaya tidak dibunuh. Akhirnya Firaun mengizinkan, ringkas kisah mengizinkan. Tapi persoalannya timbul lagi, disusukan tidak mau. Dicari-cari di kampung-kampung siapa yang bisa menyusukan anak. Datanglah Asia, ibunya Nabi Musa ini menyusuk, mau disusukan. Lalu ibunya Nabi Musa ini berkata kepada Firaun, atau istri Firaun, supaya dia memelihara bayi ini, mau nanti sudah dewasa, agak dewasa, sudah tidak menyusu lagi, dikasihkan di sini, dia pelihara saja di rumah karena dia sambil bekerja. Istri Firaun mau, maka Nabi Musa pun bisa tinggal bersama ibunya di rumah sendiri. Nah, Tuhan menyelamatkan hambanya Nabi Musa alaihi salam. Jadi jangan melihat, itulah nanti yang disebut dengan tajalli salam, bagaimana Allah memberi keselamatan kepada seseorang. Jangan dilihat keselamatan itu johir saja, bagaimana proses tadi itu, intinya bagaimana Allah menyelamatkan seseorang. Nah, makanya wa haramna alaihil maradi min qablu. Bahkan ketika kami haramkan setiap ibu-ibu menyusukan. Musa memang tidak mau menyusu dia, sampai kecuali ibunya sendiri yang menyusu kepada Nabi, kepada anaknya sendiri. Subhanallah. Nah, itu kisahnya. Maka orang-orang yang bisa berserasi dengan ridho Allah, sebagaimana Nabi Musa bisa berserasi susuannya kepada ibunya sendiri. Paham nggak? Nah, kalau kita sekarang diganti susu dengan susu apa? Susu sapi, susu apa? Susu beruang. Susu beruang lain lah. Jadi susu sapi di beruang. Nah, ini serasi. Kalau kita waktu kecil mungkin siapa aja menyusui, sudah mau aja menyusu. Nah, orang yang ridho kepada Allah, seperti Nabi Musa menyusu kepada ibunya sendiri, mau dia langsung menyusu. Nah, itu maksudnya. Jadi ridho kepada Allah berarti adalah bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting. Dan ini kedudukannya di atas taat. Nah, tidak pakai slide lah. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat makna kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.